Saudaraku, tidak semua pria terluka karena gagal atau lemah. Sebagian justru terluka karena terlalu lama berhasil menahan segalanya dengan kekuatannya sendiri. Hari ini kita mau membahas khusus tentang beban anak sulung. Karena sebagai anak sulung atau sebagai anak yang selalu diandalkan, engkau mungkin tidak pernah diminta secara resmi untuk menjadi kuat. Namun hidup perlahan menempatkan tanggung jawab itu di pundakmu, jauh sebelum hatimu siap. Engkau belajar memahami sebelum dipahami, belajar menenangkan sebelum ditenangkan, belajar bertanggung jawab sebelum diberi ruang untuk bertumbuh. Saat yang lain masih boleh bersandar, engkau mulai menyanggah. Saat yang lain masih boleh ragu, engkau belajar mengambil keputusan. Dan tanpa ada upacara apapun, engkau berhenti menjadi anak, lalu menjadi penopang. Dari luar, engkau tampak dewasa, tenang, dan bisa diandalkan. Banyak orang mempercayaimu, banyak yang bersandar kepadamu. Namun di dalam ada tekanan yang terus hidup. Aku tidak boleh jatuh. Aku tidak boleh gagal. Aku harus tetap kuat. Beban ini jarang disebut sebagai luka, karena ia tersembunyi di balik tanggung jawab. Saudaraku, disinilah kita perlu meluruskan makna rohani. Di dalam Alkitab, hak kesulungan bukan suatu beban, tetapi adalah anugerah dan panggilan Tuhan. Hak kesulungan berbicara tentang berkat, otoritas, dan perjanjian. Ia bukan sekedar urutan kelahiran, tetapi penetapan rohani. Namun satu hal harus jelas, hak kesulungan tidak pernah dimaksudkan untuk dijalani sendirian. Ketika Tuhan memberikan hak kesulungan, ia tidak berkata, "Sekarang semuanya tergantung kepadamu." Tetapi ia berkata, "Aku menyertai engkau." Masalahnya, banyak pria hari ini bukan karena mereka anak sulung, tetapi karena mereka menjalani hak kesulungan, seolah-olah merekalah sumber kekuatan itu sendiri. Maka anugerah berubah menjadi tekanan, berkat berubah menjadi tuntutan, otoritas berubah menjadi kelelahan yang sunyi. Firman Tuhan berkata, "Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Hidupmu tidak runtuh karena engkau berhenti menopang, tetapi hidup runtuh ketika engkau menggantikan Tuhan sebagai penopang. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, "Aku akan memberkati engkau, dan engkau akan menjadi berkat." Urutannya jelas, diberkati terlebih dahulu, baru menjadi berkat. Engkau tidak dipanggil memeras dirimu demi mempertahankan peran sebagai anak yang selalu kuat. Berkat mengalir dari relasi dengan Tuhan, bukan dari kelelahanmu. Saudaraku, beban menjadi berat ketika engkau hidup dari ketakutan. Takut mengecewakan, takut ditinggalkan, takut tidak dibutuhkan lagi. Padahal Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk aku itu enak dan bebanku pun ringan." Ia tidak menghapus tanggung jawab, tetapi mengajakmu menukar beban. Sekarang mari ambil waktu sejenak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tulislah di buku jurnalmu, atau jawablah di dalam hatimu dengan jujur di hadapan Tuhan. Yang pertama, dalam area apa aku paling sering merasa harus selalu kuat dan bisa diandalkan? Apakah dalam keluarga, keuangan, keputusan penting, atau emosi orang lain? Yang kedua, beban mana yang selama ini kupikul karena rasa takut, bukan karena Tuhan benar-benar memintanya? Yang ketiga, jika hari ini Tuhan berkata bahwa hidupku tetap aman meski aku melepaskan sebagian beban itu, beban apa yang Ia minta aku serahkan terlebih dahulu? Renungkan pertanyaan-pertanyaan ini, jawab dengan jujur, tuliskan apa adanya. Dengan kejujuran, engkau bisa dilepaskan, dan yang dilepaskan bisa dipulihkan.
Saudaraku, apapun yang barusan engkau tulis, firman Tuhan tidak menuduhmu, tetapi firman Tuhan meneguhkan dan meluruskan. Jika engkau menuliskan beban yang terasa terlalu berat, ingatlah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jika engkau menyadari bahwa sebagian beban itu lahir dari ketakutan, dengarkan firman-Nya, bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jika engkau merasa bersalah ketika ingin melepaskan, ingatlah perkataan Yesus, kuku itu enak dan bebanku pun ringan. Hak kesulungan adalah anugerah. Beban yang lahir dari perjanjian akan menopangmu. Beban yang lahir dari ketakutan akan mengurasmu. Saudaraku, Alkitab memberi peringatan yang jujur melalui Esau. Ia menjual hak kesulungannya bukan karena jahat, tetapi karena lelah dan lapar. Ia menukar sesuatu yang bernilai rohani dengan kelegaan sesaat. Hari ini, hak kesulungan jarang dijual dengan makanan, tetapi dijual ketika engkau mengorbankan integritas demi diterima, ketika engkau menukar panggilan dengan pelarian, ketika engkau berkata, aku capek, yang penting aku lega sekarang. Menjaga hak kesulungan bukan berarti memikul beban sampai hancur. Menjaga hak kesulungan berarti menyerahkan beban tanpa menyerahkan identitas. Jangan menjual kesulunganmu karena lelah. Jalan keluarnya bukan pelarian, tetapi kembali kepada Tuhan, sumber hidupmu. Dan mari kita lakukan aktivasi profetik dan deklarasi iman. Letakkan tanganmu di dada sebagai suatu tanda penyerahan dan katakan, Tuhan, aku mengakui bahwa aku lelah. Aku memikul hak kesulungan sebagai beban, bukan sebagai anugerah. Hari ini aku mengembalikan beban yang bukan milikku dan memilih jalan di bawah perjanjian-Mu. Dan di dalam nama Yesus aku deklarasikan, hak kesulungan adalah anugerah Tuhan bagiku. Aku tidak mau menjualnya karena kelelahan. Aku memimpin dengan bersandar, bukan mengontrol. Aku bertanggung jawab dengan sehat, bukan dengan ketakutan. Hidupku ditopang oleh Tuhan, bukan oleh kekuatanku sendiri. Aku berjalan di bawah berkat dan otoritas Tuhan, sehingga aku tidak pernah sendirian. Dan izinkan saya untuk menutup renungan hari ini dengan berdoa bagimu. Tuhan Yesus, pulihkan makna hak kesulungan dalam hidup pria ini. Ubah tekanan menjadi penyertaan, ubah rasa haus menjadi rasa percaya. Ajari dia memimpin tanpa kehilangan dirinya dan berjalan sebagai anak yang hidup di bawah berkat dan otoritas-Mu. Terima kasih ya Bapa. Engkau adalah Bapa, sumber kehidupan kami, sumber segala berkat, sumber otoritas kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memulihkan anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin.